Terima kasih sudah mampir di channel ini. 1 Korintus 6 ayat 12-20 adalah bagian dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang menyoroti pentingnya menjaga kesucian tubuh dan menjauhkan diri dari percabulan. Berikut adalah penjelasan lebih detail dari setiap ayat. Ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Paulus menekankan bahwa meskipun orang Kristen memiliki kebebasan dalam Kristus, tidak semua yang mereka lakukan adalah bermanfaat atau membangun. Kebebasan tersebut tidak boleh menyebabkan perbudakan oleh dosa atau kebiasaan buruk. Ayat 13. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Paulus membedakan antara kebutuhan jasmani yang sementara, seperti makanan, dan tujuan tubuh manusia yang lebih tinggi. Tubuh kita adalah untuk melayani Tuhan dan tidak untuk digunakan dalam percabulan. Ayat 14. Allah, yang membangkitkan, akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Ayat ini mengingatkan bahwa Allah yang membangkitkan Yesus akan juga membangkitkan orang percaya. Ini menunjukkan bahwa tubuh kita memiliki nilai kekal dan harus dihormati. Ayat 15. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Paulus mengajarkan bahwa tubuh kita adalah bagian dari tubuh Kristus, dan oleh karena itu, tidak pantas digunakan untuk dosa, terutama percabulan. Ayat 16. Atau tidak tahukah kamu, bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul, menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab, demikianlah katanya, keduanya akan menjadi satu daging. Dalam konteks pernikahan, dua orang menjadi satu daging. Paulus menekankan bahwa hubungan seksual dengan seorang pelacur menciptakan persatuan fisik yang tidak sesuai dengan kesucian yang Tuhan inginkan bagi kita. Ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Mereka yang bersatu dengan Tuhan memiliki hubungan rohani yang mendalam dengannya, yang jauh lebih penting dan mulia daripada hubungan fisik yang tidak sah. Ayat 18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia, terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Paulus memperingatkan bahwa dosa percabulan adalah dosa yang merusak tubuh kita sendiri, yang seharusnya menjadi bait Roh Kudus. Ayat 19. Atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Tubuh orang percaya adalah tempat tinggal Roh Kudus, yang memberikan kehormatan khusus dan tanggung jawab untuk menjaga kesuciannya. Kita telah dibeli dengan harga yang mahal, yaitu darah Kristus. Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Karena kita telah ditebus oleh Yesus Kristus, kita harus menggunakan tubuh kita untuk memuliakan Allah, menunjukkan rasa syukur dan hormat atas pengorbanannya. Secara keseluruhan, Paulus mendorong jemaat di Korintus untuk menghargai tubuh mereka sebagai tempat tinggal Roh Kudus dan menjauhkan diri dari dosa percabulan, dengan menyadari nilai tubuh yang diberikan oleh Allah. Berikut adalah ayat-ayat tentang percabulan dalam Alkitab. Alkitab memiliki banyak ayat yang berbicara tentang percabulan dan pentingnya menjauhkan diri dari dosa tersebut. Berikut adalah beberapa ayat yang membahas tentang percabulan. Perjanjian Lama. 1 Keluaran 20 ayat 14. Jangan berzina. 2 Imamat 18 ayat 20. Janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu, sehingga engkau menjadi najis dengan dia. 3 Amsal 6 ayat 32. Siapa melakukan zina tidak berakal budi, orang yang berbuat demikian merusak diri. 4 Imamat 18 ayat 22. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Perjanjian Baru. 1 Matius 5 ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. 2 Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan,
pencurian, sumpah palsu, dan hujat. 3. 1 Korintus 6 ayat 18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia, terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. 4 Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. 5 Efesus 5 ayat 3. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. 6 1 Tesalonika 4 ayat 3-5. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhkan diri dari percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrinya sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ayat-ayat ini secara konsisten mengajarkan bahwa percabulan adalah dosa serius yang merusak hubungan kita dengan Allah dan dengan sesama. Alkitab mendorong kita untuk hidup dalam kesucian dan menjauhkan diri dari semua bentuk kecemaran seksual. Terima kasih sudah mampir di channel ini, semoga kita semakin bertumbuh dalam iman dan semakin diberkati. Sampai berjumpa di video saya yang lain.